Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit cara bagaimana mengerjakan UTS, ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini contohnya untuk kelas 440 harus menyelesaikan soal yang sudah tertera di sini. Ini petunjuknya. Kerjakanlah dengan teliti dan terstruktur dengan ketentuan A. NIM Anda yang terakhir, B. NIM Anda yang kedua dari yang terakhir, C. NIM Anda ketiga dari yang terakhir, D. NIM Anda keempat dari yang terakhir. Jadi, kalian harus menyelesaikan soal UTS ini sesuai dengan NIM masing-masing. Contohnya, NIM ini NIM-nya 17, 10, 10, 50, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian fokusnya di 4 angka terakhir saja. 4 angka terakhir, berarti untuk A, yaitu 4, kemudian B, itu 3, C, 2, dan D, 1. Nah, berikutnya, jika di antara NIM A sampai D, keempat ini, terdapat angka 0, maka angka 0 diganti dengan angka 1 ya. Jadi tidak ada angka kosong antara A sampai D. Contohnya ini NIM-nya 17, 10, 10, 50, 1, 2, 0, berarti A-nya diganti 1 karena di sini 0. Kemudian B juga diganti 1 karena di sini 0, C-nya 2, D-nya 1. Nah, ini contohnya. Oke, kita ke soal dulu ya, soal yang pertama. PT Gembira ingin menghindari segala kesulitan proses pengumpulan piutang. Untuk itu, semua piutangnya akan dijual. Pada akhir bulan, perusahaan ajak piutang menyediakan dana sebesar piutang yang jatuh tempo. Rata-rata piutang jatuh tempo sebesar A. Di sini ada A miliar. A itu berarti kalau misalnya teman-teman A-nya itu angka 1, berarti di sini 1 ya. 1M, komisi factoring 2% per bulan. Dengan adanya perusahaan ajak piutang, perusahaan akan menghemat biaya sebesar C juta. Nah, di sini berarti kalian sesuaikan lagi dengan NIM. Oh, dicek lagi. NIM-nya berapa untuk C? Misalnya di sini C-nya 2, berarti di sini adalah 2 juta. Berapa persen biaya yang harus ditanggung per tahun? Nah, ini satu soal ini bobotnya 25 poin. Kemudian soal kedua, perusahaan sahabat memperoleh pinjaman sebesar BCD selama 5 tahun dengan bunga 15%. Nah, berarti BCD ini yang kalian ganti yang hurufnya saja ya. Hurufnya yang 0 ini nggak perlu. Kalian ikutin saja ini BCD, dicek lagi kita ke sini. B-nya 1, berarti di sini diganti dengan angka 1, kemudian C-nya 2, di sini 2, D-nya 1, berarti 121 juta selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun. Nah, ini untuk soal yang kedua. Kemudian soal 3 juga sama. PT Sejahtera mempunyai aktiva sebesar 7 BC. Nah, 7 ini nggak perlu diganti ya. 7 tetap ada di depan. Kalian ganti yang hurufnya saja, B dan C. Oke, B, misalnya B kalian itu 1, berarti 71. C-nya 2, berarti 712 juta. Yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan sebesar 40 DAB. Nah, berarti 40 tetap. D-nya sesuaikan dengan NIM, D-nya berapa? Misalnya tadi kita ke sini B itu 1, berarti 1, A-nya 1, B-nya 1, berarti 40.111. Beberapa alternatif yang akan dipilih perusahaan dalam menentukan struktur modal, yaitu, nah ini juga sama nih, tinggal disesuaikan hutangnya. Ada 2AB, berarti yang diganti A dan B-nya saja. 2CD, ini C dan D-nya. 1AC, berarti A dan C-nya saja yang diganti. Nah, untuk poin penilaiannya soal 125, soal 225, dan soal ketiga 50. Oke, sekian. Semoga bisa menyelesaikan UTS dengan baik dan terstruktur. Jika ada yang ditanyakan, langsung komen di bawah atau bisa WhatsApp langsung ke nomor saya. Sekian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.